Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Amalia Putri dengan NIM 2309116037 dari Sistem Informasi A 2023. Pada UAS mata kuliah Keamanan Informasi kali ini, saya akan mempraktekkan tentang bagaimana kita menjadi seorang penyerang yang ingin menyerang suatu website. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih keamanan informasi itu. Jadi, keamanan informasi adalah suatu upaya dari sebuah instansi atau dari sebuah perseorangan untuk melindungi websitenya dari bahaya-bahaya atau dari seorang attacker atau penyerang, karena biasanya di suatu website itu memiliki informasi-informasi penting di dalamnya yang tidak bisa diakses oleh sembarang orang, karena dalam suatu website itu terdapat informasi yang memang bisa dilihat oleh siapa saja, dan ada juga informasi yang memang itu restricted atau hanya orang-orang tertentu aja yang bisa melihatnya, seperti misalnya pemiliknya gitu. Jadi di sini saya akan mencoba memposisikan diri saya sebagai seorang penyerang, dan saya akan mencoba mempraktekannya melalui DVWA atau Damn Vulnerable Web Application. Di sini saya sudah mempersiapkan DVWA-nya. Kita masuk ke jadi DVWA itu adalah PHP atau MySQL web application yang sangat-sangat vulnerable atau dia sangat lemah dan sangat rentan terhadap serangan. Jadi di sini kita bisa belajar menjadi professional security atau kayak seorang profesional keamanan profesional gitu yang untuk melindungi suatu website. Jadi di sini saya akan mencoba mempraktikkan 3 kategori. Yang pertama yaitu ada command injection, lalu SQL injection, dan yang terakhir saya akan mencoba JavaScript attack. Nah, yang pertama itu ada command injection. Nah, di sini kita akan coba untuk kita akan mencari tahu dulu nih, apa sih command injection itu. Jadi command injection itu adalah ketika seorang penyerang memasukkan atau menginjeksikan suatu perintah pada sebuah website untuk mendapatkan informasi-informasi yang dia inginkan. Jadi ini kita tuh kayak memasukkan sebuah perintah yang sebenarnya tidak bisa kita dapatkan dengan mudah gitu, karena seharusnya kita cuman bisa dapetin info kayak di sini kan kita diminta untuk memasukkan IP address nih, jadi seharusnya kita mendapatkan info tentang IP address itu aja, tapi di sini dia mau mencari informasi lainnya dengan menggunakan command injection itu. Nah, dan di sini ada objektifnya, kita harus mencari tahu tentang web service yang digunakan oleh usernya dan juga hostname-nya. Sekarang saya akan coba. Kita coba ikuti perintahnya dulu, karena di sini kita diminta untuk memasukkan IP address. Saya akan coba memasukkan IP address terlebih dahulu. Kita coba 127.0.0.1. Kita submit. Nah, di sini dia ngeping ya, ngeping IP address karena kita tadi mengirimkan ini. Jadi di sini ada keterangannya, kita ngeping, lalu terkirim paketnya, dan yang terkirim 4 diterima 4. Dan kalau tadi kita berperan sebagai seorang attacker nih, yang kita ingin mencari tahu tentang hostname dari usernya, saya akan coba memasukkan dir that parameter. Nggak bisa, kita coba lagi. Masih nggak bisa. Coba kita periksa source code-nya. Oke, apa yang kita bisa dapatkan di sini? Jadi di sini dia udah ngeset blacklist untuk beberapa simbol ya. Nih tadi kita pakai dan nggak bisa, terus kita pakai garis ini nggak bisa. Jadi kita nggak bisa kalau mau pakai kayak gitu, dia akan gagal ya. Saya akan coba lagi.
Kita coba hapus spasinya. Tadi kan dir kayak gini tuh bed parameter. Kita coba hapus spasinya di sini dan di sini, kemudian kita submit kembali. Nah, di sini kita berhasil mendapatkan informasi tentang device dari usernya, alias device saya sendiri. Di sini ada volumenya, dia di drive C, terus dipakai Windows, dan direktorinya pakai XMPP di sini. Nah, kemudian kita juga bisa melihat hostname-nya. Kita tinggal ganti aja komennya, jadi yang tadinya dir kita ganti jadi hostname. Kemudian kita submit kembali dan kita mendapatkan hostname-nya. Nah, itu berarti website ini masih rentan sekali terhadap comment injection. Itu dia masih memiliki celah di sini ya, teman-teman. Nah, ini sangatlah berbahaya sekali apabila ini terdapat dalam suatu website yang nyata, yang memang disebarluaskan untuk siapa saja dan bisa diakses, seperti misalnya aja website perusahaan atau website pemerintahan, karena siapapun bisa menginjeksikan perintah-perintah yang tidak seharusnya dia lakukan gitu untuk mendapatkan informasi-informasi yang dia inginkan, dan hal ini bisa sangat berbahaya sekali. Selanjutnya kita akan masuk ke SQL injection. Untuk SQL injection ini dia sama kayak comment injection sebelumnya. Jadi di sini tuh kalau sebelumnya kan kita memasukkan perintah-perintah nih. Kalau di sini kita memasukkannya tuh query SQL. Jadi kalau misalnya dalam satu website itu kita tahu dia pakai SQL, itu kita bisa melakukan yang namanya SQL injection. Jadi untuk di level high dari SQL injection ini kita akan melihat tampilan awalnya seperti ini. Anggap saja ininya belum ada ya, jadi dia hanya klik dan ada link here to change your ID, yang apabila kita klik dia ada pop up seperti ini, ada web baru, pop up page baru, dan di sini kita bisa mensubmit ID-nya. Tapi sebelum itu kita cari tahu dulu nih objection yang ada di sini apa. Objektif maksud saya. Jadi di sini terdapat 5 user dalam database-nya dengan ID dari 1 hingga 5, dan misi kita adalah untuk mencuri password mereka melalui SQL injection. Oke, kita coba. Sini coba kita search. Tidak ada ya, karena memang tadi seperti yang disebutkan ID-nya itu hanya 1 hingga 5. Kita coba lagi. Nah, ini ada semua ya, 3. Ini. Jika kita memasukkan user ID-nya, di sini kita bisa melihat itu informasi yang kita dapatkan, terdapat ID-nya apa, lalu ada first name-nya dan surname. Dan kita harus mencari tahu nih passwordnya apa. Karena di sini kita kan sudah mendapatkan info bahwa dia menggunakan database, dan dia menggunakan database itu SQL. Di sini karena kita ingin mendapatkan langsung dari user 1 hingga 5 dan kita ingin mencari tahu passwordnya apa, kita bisa menggunakan union select. Apa sih union select itu? Union select itu untuk menggabungkan hasil query. Jadi kalau union itu kita menggabungkan, misalnya kita ingin menggabungkan 1 dan 5, 1 hingga 5 itu pakai union select, dia akan tergabung semua dan kita akan mendapatkan dengan sekali komen kita akan mendapatkan segala informasinya. Nah, karena biasanya orang-orang itu membuat namanya tuh sesuai, kayak misal ada username, itu ada password. Kita coba dulu kita pakai password. Dan di sini kan dia ada bukan username ya, tapi first name. Saya akan coba union select itu menggunakan first name dan juga password. Kita asumsikan bahwa dia benar-benar password ya. Saya akan menggunakan perintah union select. Kita masukkan 1, kemudian petik spasi union select. Kemudian karena di database itu kita nggak bisa pakai spasi, di sini kan first name-nya itu untuk tampilannya itu pakai spasi. Kita coba nggak pakai spasi ya, kita pakai underscore. Kita tulis first name, kemudian karena kita ingin mencari tahu passwordnya, kita coba dengan password from
Nah, biasanya di sini tuh kalau orang-orang bikin database ya itu tuh ada admin, itu ada yang namanya user. Karena di sini usernya itu lebih dari satu, kita coba users ya. Kemudian strip 2 kali dan spasi. Kita coba submit. Apakah berhasil? Nah, sini berhasil ya teman-teman. Seperti yang bisa kita lihat bahwa kita berhasil menggabungkan dari user ID 1 hingga 5. Nih, kita mendapatkan nih, ini yang admin. Kemudian di sini kita dapat dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk user ID 1 admin, kemudian ada Gordon, Hack, Pablo hingga Bob. Nah, kemudian di sini untuk surname-nya dia berubah nih. Jadi 4, nah, kita coba ya. Kita copy yang Gordon. Ini kita harus hash. Itu kalau dilihat dari kodenya dia MD5 ya. Kita coba. MD5, kita decrypt. Kita copy dan kita decrypt. Apa yang kita dapatkan? ABC123. Ini kan kita copy dari Gordon. Nah, jadi kita mendapatkan password dari Gordon yaitu ABC123. Sekarang kita coba lihat yang Pablo. Kalau Pablo itu passwordnya adalah let me in. Jadi bisa dibilang di sini kita berhasil karena di SQL Injection level high ini, walaupun dia dari dari view source-nya tuh juga tidak ada apa-apa ya, dia hanya first name, last name, user ID karena dia memang menggunakan ini SQL. Jadi kita bisa menerapkan SQL injection apabila kita mengetahui bahwa website ini menggunakan database dan dia berbasis database SQL. Jadi kita bisa coba menginjeksi menggunakan union select untuk menggabungkan yang kita mau gitu. Jadi seperti di sini saya menggabungkan dari first name dan juga password sehingga kita mendapatkan passwordnya. Dan dia di sini berbentuk hash ya, jadi kita tinggal decrypt aja dan kita akan mendapatkan passwordnya. Ini bisa sangat berbahaya sekali apabila sebuah website yang kita buat itu nantinya tidak diamankan dengan baik, karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab bisa mendapatkan informasi penting seperti username dan juga password, dan ini sangat berbahaya sekali bagi pengguna karena berisi informasi pribadi. Nah, di sini juga kita berhasil menemukannya karena memang dia membuat namanya itu mudah ya. Jadi seperti ini cuma first name dan password, dan ini mudah ditebak juga oleh hackernya, oleh attackernya. Jadi dia bisa mendapatkan informasi yang dia inginkan dengan mudah. Selanjutnya kita akan coba ke JavaScript attack. Oke, kita lihat. Di sini kita diminta untuk submit word success untuk menang. Sebentar, di sini sebelum itu saya mau ganti dulu ke level medium untuk JavaScript attack. Di sini untuk tampilan awalnya terdapat perintah submit the word success to win. Jadi kita harus submit sukses untuk berhasil ya, dan di sini sudah ada default value-nya yaitu change me. Coba kita tes submit. Salah ya, karena memang kita diminta untuk submit sukses. Coba kita tes submit sukses, apa yang terjadi? Salah juga ya, nggak bisa ya. Invalid token. Sekarang kita coba. Oh ya, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tentang apa sih JavaScript attack. Nah, sebenarnya JavaScript attack ini juga kurang lebih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi di sini kita akan mempelajari
JavaScript itu eh nih, data in this section are designed to help you learn about how JavaScript is used in the browser. Jadi kayak JavaScript itu di sebuah browser itu kan biasanya dipakai tuh buat apa sih? Itu kan kayak sebagai backend ya kan. Nah, tapi JavaScript ini juga rentan karena dia bisa dimanipulasi dengan mudah. Jadi penyerangnya itu dia bisa menganalisis dari networknya dan lain-lain. Nah, itu cukup berbahaya ya teman-teman kalau misalnya kita tidak membuatnya dengan maksimal karena masih banyak sekali celah-celah yang bisa dilakukan melalui JavaScript itu sendiri. Nah, untuk objektifnya itu kita sangat mudah sekali ya. Yang penting kita akan mensubmit phrase sukses. Nih, phrase sukses. Oke. Okay. Tadi kita udah coba dan invalid token. Jadi kita akan yang pertama kita lakukan adalah inspect. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa di sini kan defaultnya tuh udah ada nih change me, dan juga untuk tokennya sendiri tuh udah ada nih change me ya. Ini kalau kita lihat CHAN, nah ini tuh hanya kebalikan dari value-nya. Ini kan change me, terus di tokennya itu kebalikan dari change me itu sendiri, dan dia ada tambahan XX di depan dan di belakang. Sekarang kita coba tes network bagian JS, kita coba submit ya. Kalau kita submit change me, bisa dari yang saya dapatkan. Ini di bagian networknya, yang kita clear requestnya, kita submit change me dan ada tokennya ya. Coba kita submit sukses, kita lihat tokennya juga. Nah, di sini jika kita submit sukses, di sini kan invalid token, dan di sini tokennya itu memang sama kayak yang change me itu tadi. Itu tandanya seperti yang bisa kita lihat dari source code juga, karena memang dia sudah dibikin secara statis di sini untuk value-nya. Kalau gitu kita bisa mengakali dengan kita cek di sini medium size-nya. Ini kan kita agak susah bacanya, jadi kita coba di print to print. Nah, di sini kita bisa melihat kodenya, kode dari JS-nya. Sini saya akan coba copy do else something ini. Kita masukkan di console. Nah, di inspector di sini kan dia value-nya masih change me. Ini kita ganti dulu jadi sukses. Nah, ini udah berubah jadi sukses. Kemudian yang kita copy dari JS tadi ini kita enter. Sekarang kita coba submit. Well done. Kita cek networknya. Nah, sini kita telah berhasil mengakali, dan di sini berubah ya, sesuai dengan sukses dia terbalik, kita dapat tokennya. Kita mengakali dengan cara kita mengcopy dari ini kan udah ada tempatnya nih, function dia itu
ini yang untuk mengembalikan. Jadi kan di depannya itu ada XX-nya dan dia akan memutar kalimatnya, kayak katanya kayak yang change me tadi, tokennya itu berubah dan di sini kita berubah jadi XXX magna. Sedangkan yang sukses tadi setelah kita copy dual something dan di bagian kode ini kita ganti value-nya dari change me menjadi sukses, kemudian kita submit, di sini kita berhasil. Jadi phrase-nya sukses dan tokennya pun berubah dan kita mendapatkan well done. Nah, ini merupakan celah yang berbahaya sekali karena pengguna atau attacker atau penyerangnya itu bisa memanipulasi dengan sesuka hati. Dia bisa utak-atik dari kode JS-nya dan juga di source code-nya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dia inginkan. Apabila kita tidak membuat kodenya itu dengan benar, kita tidak mengakali apabila terdapat kesalahan dan lain sebagainya, dia akan menolaknya atau bagaimana. Itu kalau nggak ada pengamalan seperti itu, ini akan sangat 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 berbahaya sekali. Nah, jadi dari ketiga kategori yang telah saya praktikkan itu tadi, saya merasa saya lebih memahami itu di bagian SQL injection, karena ini apabila kita menyukai database ini sangat-sangat mudah. Kan saya cukup memahami terkait database terutama SQL. Apabila kita sudah memahaminya, seperti perintah-perintah yang ada di sana seperti union dan lain sebagainya, itu akan sangat-sangat memudahkan kita sekali karena kita hanya tinggal memanipulasinya dengan perintah-perintah yang biasa kita gunakan di PHP atau di SQL seperti itu. Jadi ini sangatlah perlu diperhatikan ya dalam pembuatan website. Untuk kode-kodenya kita nggak bisa kalau pakai kode-kode itu kode-kode yang basic aja. Kita benar-benar harus memperhatikan nih, apabila nanti pengguna ini mensubmit ini, apakah yang akan terjadi. Itu harus kita blacklist semua. Kita harus memposisikan diri kita sebagai penyerang. Kira-kira kalau ada penyerang nih yang mau mengakses website kita, apa sih yang ingin dia lakukan, apa sih yang akan dia lakukan. Kita harus berpikir seperti mereka dan kita harus mencoba menanggulanginya. Jadi itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Jadi untuk mata kuliah keamanan informasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi yang mempelajarinya. Ini bermanfaat, jadi kita menerapkannya itu jika kita mengerti keamanan informasi, kita belajar tentang cara menyerang. Bukan berarti kita akan menyerang website orang lain, tidak, tetapi kita akan belajar berpikir seperti mereka. Jadi ketika kita membuat suatu website, kita dapat menjaga keamanan dari website kita itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.